Semangat ya, kita yel-yel lagi deh. Semangat, 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 semangat. Nah, tadi berapa pertanyaan sudah kita diskusikan bagaimana kita melanjutkan tahapan pembuatan sumur bor sederhana. Tahapan sumur bor sederhana sendiri ada 3, prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Prakonstruksi sumur bor sederhana, tahapan prakonstruksi, sosialisasi awal gitu ya, supaya orang yang berada di sekitarnya tempatnya yang mau dibangun itu tahu di bawah di situ akan dibangun sumur bor, atau lembaga-lembaga desa atau lembaga terkait mitra juga tahu mana yang akan dibangun, dan warga sekitar juga mengetahui bahwa itu akan dibangun sumur bor. Kemudian kita lakukan survei lapangan, jumlah sumur bor sederhana yang akan dibangun, kemudian serta pemilihan desainnya seperti apa. Kemudian padiatapa, kesepakatan supaya kita mendapatkan kesepakatan dari berbagai mitra atau pihak yang ada di sekitar situ. Nah, kemudian kita bentuk kelompok, tim pembangunan sumur bor, kemudian perjanjian kerjasama, kemudian pelatihan teknis, nanti penggunaannya atau pengembangan yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Kemudian pengadaan, mobilisasi bahan, peralatan, dan tenaga kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tahap prakonstruksi tadi yang sudah saya jelaskan. Ini saya rasa ini matriknya. Kemudian lanjut dengan tahapan yang kedua, yaitu konstruksi sumur bor Indonesia, sumur bor sederhana gitu ya, penentuan titik dan pembersihan rencana lokasi penempatan sumur bor, penyiapan alat. Nah, ini tadi yang saya sudah ulang-ulang supaya kita lebih paham, karena kita sudah mau ke lokasi bawa bahan ya, ini peralatan-peralatan yang harus disiapkan, menyiapkan kolam air injeksi, kemudian proses pengeboran, pemasangan pipa air sumur, kemudian kita uji. Setelah itu semua sudah kita lewati. Setelah itu kemudian dirapikan dengan melakukan pengecoran fondasi, pemasangan penanda, dan pengambilan titik koordinat supaya kita tuliskan di dalam plan seperti ini. Nah, ini penentuan lokasi sumur bor, menghitung jumlah luasan lokasi, kemudian membuat grid lokasi, kira-kira titik mana yang akan kita bangun, jumlahnya berapa gitu ya. Kemudian panjang selang pelemparnya kira-kiranya dibutuhkan berapa, itu yang nanti supaya kita saat membeli bahan dan alat itu sudah sesuai. Nah, ini awal-awal tadi yang sudah jelaskan, ini beberapa foto-foto dokumen di tempat lain yang sudah pernah dilakukan pembersihan lokasi, kemudian kita memastikan bahwa tidak terhalang batang, dahan, dan ranting, karena kalau terhalang batang, dahan atau yang lainnya, nanti otomatis aliran air juga akan terganggu, kita juga akan kesulitan untuk membangun sumur bor itu sendiri. Ini berat jenis dan kebutuhan alat ya, mesin untuk memancing, kemudian pipa utama ini pipa plastik, kemudian lem, solatif, papan untuk nanti ngecor, semen, pasir ya, itu juga yang harus tersedia. Nah, untuk memastikan bahwa toko terdekat kita menyediakan gitu ya. Nah, tahapan ini saya rasa saya ulang-ulang kembali supaya kita lebih paham ya, mulai menyiapkan bahan, memastikan alat-alat itu tersedia, air injeksi, prosesnya, uji di pompa, kemudian pembuatan fondasi untuk perapian. Ini beberapa contoh-contoh, tadi juga sudah beberapa contoh ini untuk memastikan bahwa proses yang kita lakukan tahapannya benar. Nah, tata cara penggunaan sumur bor ini juga saya rasa ini juga penting supaya nanti saat menggunakan sumur bor yang kita gunakan ini awet gitu ya, bisa digunakan terus berkelanjutan. Ini ada 6, saya rasa ini tata cara penggunaan yang secara umum gitu ya, dibuka, lepaskan tutup, kemudian sambungkan selang pengisap, kemudian mesin dihidupkan, isi air pada tangki pengisap mesin pompa sampai penuh, kemudian disambungkan rentangkan selang pelemparnya untuk kalau misalkan digunakan untuk memadamkan kebakaran gitu ya. Dan ini pasca konstruksi sumur bor sederhana, pengujian pompa, kemudian perapian, pembersihan alat kerja, kemudian dimobilisasi alat dan pekerja. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pengalaman dari Bapak Muafa atau Pak Amam atau yang lainnya yang bisa disampaikan untuk bisa menambahkan pencerahan pada diskusi kita kali ini ya. Silahkan. Baik, kalau ada pertanyaan juga bisa kita diskusikan. Kalau tidak ada lagi, saya rasa kita cukupkan sekian. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada hal yang kurang tepat, nanti kita sama-sama saling mengoreksi. Sekali lagi mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya dan atas perhatiannya yang luar biasa Bapak Ibu.
semua. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.